Akuntansi muncul pertama kali di tahun 1994. Seorang matematikawan bernama Luca Paciolo berhasil menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionita. Isi dari buku tersebut adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di zaman itu. Di awal penemuannya, akuntansi ini disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini pertama kali ditemukan di Eropa Barat. Baru beberapa waktu setelahnya, Amerika juga menggunakan sistem yang sama dengan nama Anglo-Saxon. Lalu, Belanda menyebutnya dengan pembukuan sistem kontinental. Sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Karena eksodus para pedagang yang terbiasa melakukan pencatatan dan pembukuan, maka pembukuan pun mulai berkembang. Karena perkembangan inilah, muncul versi-versi baru dengan nama yang berbeda, yang dikenal dengan istilah kontinental di Belanda dan Anglo-Saxon 2 di Amerika. Nah, teori Anglo-Saxon 2 ini dikenal dengan istilah teori accounting, dan teori inilah yang dianggap menjadi cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Akuntansi di Indonesia muncul pertama kali di tahun 1642, di mana masyarakat tradisional ini sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk perhitungan laba rugi. Dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, akuntansi ini pertama kali digunakan di tahun 1747. Tapi teori ini tuh masih secara parsial aja, bukan dianggap terlalu utuh dan jelas gitu. Baru di tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan serius setelah dihapuskannya sistem tanam paksa. Nah, mulai banyak investor asing, terutama Belanda, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi itu mulai digunakan. Lalu di tahun 1952, Universitas Indonesia menjadi universitas pertama di Indonesia yang memiliki program studi akuntansi. Setelahnya, di tanggal 17 Oktober 1957, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, resmi didirikan bertempat di Aula Universitas Indonesia. Dalam perkembangannya, mulai banyak universitas lain yang juga mengampu ilmu akuntansi, baik itu kampus negeri maupun swasta. Nah, menurut sejarahnya, gelar akuntan ini pertama kali dimasukkan ke dalam regulasi pada 23 September 1957. Tercatat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Nah, regulasi ini berfungsi untuk mengatur pemberian gelar akuntan kepada sarjana akuntansi maupun para ahli yang sejenis. Bahkan dalam perkembangannya dibuka dua organisasi baru yang disebut Seksi Akuntan Publik yang dibentuk pada tahun 1978 dan Seksi Akuntan Pendidik yang dibentuk tahun 1980. Oke, sejarah double entry bookkeeping di akuntansi. Awal mulanya sistem double entry digunakan oleh para pedagang asal Italia dan lebih dikenal dengan Italian bookkeeping. Kemudian, catatan double entry tertua diketahui berasal dari Masari of Genoa pada tahun 1340. Artinya, double entry ini sudah digunakan sebelum dibuka secara formal. Lanjut pada 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya itu membahas mengenai double entry bookkeeping. Ada tahapan perkembangan sistem double entry menurut Casing. Yang pertama ada tahap awal. Nah, tahap awal ini sekitar abad 16 mulai dikenalkan jurnal khusus untuk setiap transaksi yang berbeda. Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 mulai berkembang laporan keuangan periodik, dan adanya penerapan sistem double entry mulai diperluas ke berbagai organisasi. Lalu tahap kedua yaitu perkembangan selanjutnya. Pada abad 17 mulai berkembang penggunaan akun persediaan terpisah dengan tipe barang. Jadi akun persediaan itu ada sendiri untuk tipe barang yang berbeda. Kemudian karena adanya revolusi industri dan East Indian Company, akuntansi semakin meningkat. Contohnya itu karena investor butuh informasi, kemudian muncul audit, kemudian muncul akuntansi biaya, dan mulai berkembang konsep going concern, periodisasi, dan akrual. Selanjutnya yaitu perkembangan teknis.
Nah, pada perkembangan teknis ini, metode perlakuan aset tetap mulai berkembang, seperti revaluasi aset. Kemudian awal abad ke-19, metode depresiasi juga mulai berkembang, misalnya metode depresiasi garis lurus atau menurun. Kemudian mulai berkembang akuntansi biaya karena revolusi industri, sehingga akuntansi biaya ini berguna untuk mengendalikan biaya di suatu organisasi. Selanjutnya pada paruh kedua abad 19, teknik pencatatan akrual dan pembayaran di muka juga mulai berkembang. Nah, tahap terakhir yaitu tahap menuju akuntansi modern. Nah, awal abad ke-20 ini mulai dikembangkan laporan pendanaan yang nantinya bakal jadi arus kas di akuntansi modern. Dan perkembangan metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, misalnya organisasi yang kompleks atau transaksi jangka panjang. Baik, kita lanjut ke perkembangan prinsip akuntansi. Yang pertama ada era prastandarisasi, yaitu sebelum tahun 1930. Pada masa ini, akuntansi lebih bersifat seni daripada sains. Setiap perusahaan juga memiliki cara-cara yang unik dalam mencatat transaksinya. Namun, terjadinya stock market crash pada tahun 1929 di Amerika Serikat menyadarkan dunia bahwa laporan keuangan yang tidak konsisten bisa menyesatkan investor dan menghancurkan ekonomi negara. Lanjut, yang kedua ada era perubahan tahun 1930 sampai 1970. Setelah depresi besar tadi, muncul kebutuhan mendesak untuk menstandarisasi aturan akuntansi, yaitu CAP dan APB. Di Amerika dibentuk Committee on Accounting Procedure, CAP, dan kemudian Accounting Principles Board, APB, mulai menertibkan penyertaan yang menjadi cikal bakal GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Dan yang terakhir, era modern dan konseptual, 1973 hingga sekarang. Pada tahun ini, FASB, Financial Accounting Standards Board, dibentuk untuk menggantikan APB. Era ini ditandai dengan pendekatan yang lebih teoritis. Akuntansi sekarang tidak hanya lagi soal aturan teknis, tetapi diklasifikasikan pada logika mengapa sebuah laporan harus dicatat demikian. Saya Dinda Triwimarsanti dengan NIM belakang 155. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapitalisme dan akuntansi, mengenai bagaimana konsepnya, bagaimana perbedaannya dalam ranah teori akuntansi. Nah, jadi yang pertama-tama, apa sih itu akuntansi? Nah, seperti yang kita tahu dari semester 1, bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengukur, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan dari suatu entitas seperti perusahaan, pemerintah, organisasi, maupun yang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang memakai informasi ini, mereka itu dapat menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, yang pakai itu siapa? Yang pakai itu pihak internal maupun eksternal seperti investor, bank, pemegang saham, dan lain-lain. Nah, fokusnya adalah di transaksi keuangan, aset utang modal, laba rugi, arus kas, dan pendapatan serta beban. Lalu berbeda dengan konsep akuntansi, kapitalisme itu gampangannya adalah sebuah cara bagaimana perekonomian itu dijalankan. Jadi kapitalisme itu merupakan sebuah sistem ekonomi di mana alat produksinya itu dimiliki oleh individu atau swasta. Lalu tujuan utama kegiatan ekonominya itu adalah untuk mencari laba atau profit. Lalu harga itu ditentukan dari mekanisme pasar seperti dari permintaan atau penawaran, dan persaingan itu jadi pendorong yang kuat untuk efisiensi. Nah, fokusnya juga berbeda. Jadi fokus kapitalisme dia itu berfokus pada kepemilikan pribadi, investasi modal, produksi untuk pasar, dan berfokus pada profit sebagai tujuan utama mereka. Jadi kalau dilihat dari masing-masing aspek, akuntansi dan kapitalisme itu berbeda ya. Kalau dari aspek hakikat, akuntansi itu merupakan sistem informasi, sistem yang menyediakan informasi keuangan. Sedangkan kapitalisme itu merupakan sistem ekonomi. Lalu fungsinya akuntansi dia berfungsi untuk mengukur dan melaporkan keuangan. Sedangkan kapitalisme itu mengatur bagaimana cara produksi dan distribusi. Lalu tujuan akuntansi itu adalah untuk memberi informasi agar si pengguna itu dapat mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan kapitalisme dia itu bertujuan untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan modal. Dan yang terakhir, akuntansi itu berperan sebagai alat ekonomi, sedangkan kapitalisme itu perannya adalah sebagai sistem perekonomian itu sendiri.
Selanjutnya kita bergeser ke relevansi sejarah akuntansi terhadap praktik-praktiknya. Yang pertama adalah landasan berpikir dalam praktik akuntansi. Sejarahnya itu mencatat bagaimana prinsip serta teknik akuntansi berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Praktisi akuntansi dapat memahami alasan-alasan dibalik yang ada saat ini. Dengan mempelajarinya, praktisi dapat memahami alasan dibalik praktik yang ada hingga saat ini, serta dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada hanya mengikuti aturan secara mekanis. Kita lanjut yang kedua, yaitu membantu pemahaman terhadap prinsip inti yang berlaku hingga zaman sekarang. Sistem pembukuan berpasangan yang sudah populer saat ini berasal dari penjelasan Luca Pacioli pada abad ke-15. Prinsip tersebut masih menjadi dasar pencatatan transaksi dan juga pelaporan keuangan hingga saat ini. Yang ketiga, ada bahan evaluasi kesalahan masa lalu. Studi sejarah akuntansi menunjukkan hal-hal yang berhasil atau juga gagal di masa lalu, sehingga praktisi sekarang dapat menghindari kesalahan serupa dan juga memperbaiki praktik-praktik yang kurang efektif pada dulunya. Selanjutnya, ada alat bantu berpikir kritis terhadap praktik akuntansi kontemporer atau praktik akuntansi yang zaman dulu ya. Akuntan ini tidak hanya mengeksekusi tugas rutin atau mengerjakan tugas-tugas rutin, tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan moral di balik praktik akuntansi. Hal ini penting saat menghadapi isu seperti new standard atau adanya new technology atau teknologi baru. Nah, di slide terakhir ini ada memberi konteks terhadap aturan dan standar akuntansi modern. Banyak aturan atau standar akuntansi saat ini itu terbentuk dari perjalanan panjang perkembangan profesi akuntansi atau berbagai praktisnya ya, praktik secara keseluruhan. Memahami bagaimana standar itu terbentuk membuat profesi akuntan itu enggak hanya sekedar dalam kata kutip ikut-ikutan, tapi juga memahami alasan dibalik terbentuknya aturan-aturan atau standar-standar tersebut. Dan yang terakhir, ada menghubungkan perkembangan teori dengan juga praktik nyatanya. Studi sejarahnya itu menerangkan bahwa ada loh hubungan proses evolusi teori akuntansi dengan praktik nyatanya di sebuah perusahaan atau organisasi. Hal tersebut membantu sang praktisi melihat bahwa praktik yang sudah kita lakukan atau praktik yang sudah ada itu nggak muncul secara serta-merta, melainkan itu hasil evolusi atau perjalanan panjang pemikiran dan juga perjalanan panjang praktik berlangsungnya akuntansi. Oke, akan saya lanjutkan untuk membahas tentang isu dan tantangan akuntansi internasional. Jadi isu dan tantangan internasional yang pertama yang dialami oleh akuntansi internasional itu, yang pertama adalah pasti ada standar yang berbeda di tiap negara. Jadi standarnya itu ada dua, kayak IFRS sama GAAP, di mana yang IFRS ini itu udah dipakai oleh banyak negara, sedangkan yang GAAP ini masih digunakan di beberapa negara tertentu. Nah, karena perbedaan standar ini itu bikin perusahaan multinasional harus ekstra hati-hati saat nantinya nyusun laporan keuangan, dimana karena laporan dari satu negara itu belum tentu bisa diterima dan dibandingkan dengan laporan keuangan negara lain. Jadi nantinya proses konsolidasi laporan keuangannya jadi lebih rumit. Terus yang kedua itu adalah
perbedaan nilai kurs atau nilai tukar mata uang. Nah, dalam transaksi lintas negara tuh perusahaan pasti berurusan dengan berbagai mata uang dengan kurs yang fluktuatif. Jadi fluktuasi nilai tukar ini tuh nimbulin tantangan dalam penjabaran laporan keuangan, pengakuan selisih kurs sampai penilaian kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, kalau nggak dikelola dengan baik, perubahan kurs bisa bikin laporan keuangan jadi bias nantinya. Isu dan tantangan akuntansi internasional selanjutnya itu ada perbedaan aturan hukum dari satu negara dengan negara lain. Nah, pastinya setiap negara punya sistem hukum yang berbeda-beda ya, kayak regulasinya gitu. Nah, karena hal itu, perusahaan multinasional pun harus menyesuaikan laporan keuangannya agar tetap mematuhi aturan di negara-negara tertentu. Nah, tantangannya adalah gimana cara laporan keuangan itu tetap sesuai hukum lokal tapi bisa diterima juga secara internasional. Lalu yang terakhir itu ada perpajakan internasional. Nah, perbedaan tarif dan aturan pajak antar negara memaksa perusahaan multinasional itu untuk nyusun strategi yang bijak dan tepat gitulah. Nah, isu yang sering muncul di ranah ini adalah transfer pricing dan risiko pajak berganda yang memaksa perusahaan harus pintar-pintar mengatur pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku di negara manapun.